Anita, kamu pilih pulang bersama suamimu atau kamu akan pergi bersama laki-laki yang bukan murid kamu? Tanya Malik dengan terus menatap tajam ke arah Yuda. Anita pun akhirnya perlahan melepaskan diri dari genggaman Yuda dan mendekat pada Malik. Maafkan kakak Abimanyu, karena ini adalah hal yang salah bagiku jika terus bersama kalian dan membantah suamiku. Ucap Anita seraya menunduk tanpa menatap Yuda ataupun Abimanyu. Wanita berhijab itu kini mendekat pada suaminya. Kemudian Malik menarik Anita untuk pergi meninggalkan Yuda dan Abimanyu. Abimanyu hendak mengejar wanita itu tapi ditahan oleh Yuda. Jangan Abi, kalau kamu kejar dia, nanti dia akan dapat masalah yang lebih. Ucap Yuda. Abimanyu pun mulai mundur kembali mendekat pada pamannya itu. Iya kak! Ucap Abimanyu. Seharusnya Abimanyu memanggil Yuda dengan panggilan paman. Akan tetapi karena umur Yuda masih muda, ia pun enggan dipanggil paman. Kedua suami istri itu kini tiba di rumah. Mereka berdua sama-sama berjalan menuju kamar tanpa bicara satu patah kata pun satu sama lain. Setelah sampai di kamar, Malik menarik istrinya dan membantingnya ke atas kasur dengan cukup kasar. Spray kasur itu pun terkena noda darah dari tangan wanita itu akibat luka Anita yang kembali mengalir darahnya. Akibat Malik yang memegang paksa tangan wanita itu tadi. Anita diam saja dan tidak berkata apa-apa saat itu. Untuk beberapa saat, pria tampan dan menawan itu mondar-mandir di depan istrinya. Sesekali ia menyisir rambutnya dengan tangan ke arah belakang. Kau itu mau apa sih? Kamu itu udah jadi istriku. Apa kau malah sama laki-laki lain? Ibarat kalau ada teman mau lihat, terus mereka ngadu sama mama. Aku jadi dapat masalah hati. Bentak Malik penuh emosi. Anita terkekeh mendengar perkataan Malik saat itu. Lalu wanita berhijab itu mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah pria yang ada di depannya itu. Sorot mata Anita berubah menjadi sangat marah pada suaminya. Kamu marah ketika aku bersama laki-laki yang tidak ada hubungan apapun di antara kami. Tapi kamu malah santai waktu kamu sama wanita penggoda itu. Bukankah kamu lucu, Kak? Tanya Anita. Malik kembali marah karena perkataan Anita. Ia mendekat dan memegang kedua pipi wanita cantik itu dengan satu tangannya dengan kuat. Pipi wanita itu yang terluka kembali mengeluarkan darah karena luka itu memang belum kering. Berhentilah kamu membuatku kesal. Aku peringatkan sama kamu ya. Aku terpaksa nikahin kamu. Kalau saja ini bukan permintaan mama, sudah pasti akan aku hancurkan kehidupan kamu, Dirk. Bisa kamu jelaskan kenapa kamu begitu tidak sukanya padaku? Apa karena cacat ini kamu sangat marah? Gimana kalau aku tiba-tiba sembuh? Apa kamu nanti akan menyesal? Pekik wanita itu memotong pembicaraan Malik karena sudah sampai puncak kesabarannya. Kamu lupa? Apa kamu benar-benar lupa? Tanya Malik berkata sangat dekat di wajah Anita sehingga terdengarlah suara napas mereka masing-masing. Wanita itu bingung dan tidak mengerti maksud dari suaminya itu. Apa kamu tidak tahu kalau orang kamu tercinta yang beberapa bulan lalu bahkan kamu penjarakan dia adalah abangku, Mal Amir? Ucap Malik dengan penuh emosi. Ternyata ketika Malik berumur 7 tahun, ia pernah diculik dan hilang selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu ia dijadikan sebagai pengemis jalanan. Malik dan Amir mengalami nasib yang sama. Mereka selalu bersama selama 5 tahun itu. Amir mengurus Malik dengan sangat baik. Dan Amir selalu membela Malik ketika ia tidak mendapatkan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penculik itu. Malik pun sangat menyayangi Amir lebih dari ia menyayangi saudaranya yang lain. Sehingga 5 tahun kemudian Malik kembali pada mamanya dan Amir kembali ke panti asuhan setelah polisi menemukan mereka. Tapi mereka berdua masih berkomunikasi dengan baik tanpa pengetahuan mama Malik sampai mereka besar. Dan ketika mereka dewasa, Amir jatuh cinta pada Anita ketika tanpa sengaja Amir melihat foto wanita itu di salah satu album keluarga Malik. Dan waktu itu Malik memang tidak menyukai wanita berhijab itu. Ia hanya menganggap Anita sebagai teman dari mamanya saja. Amir berusaha mendekati Anita, tapi Amir melakukan pendekatan yang salah. Ia justru mendekati Anita dan hendak melecehkannya. Tentu saja Anita melakukan pembelaan sehingga Amir pun harus mendekam di penjara. Amir yang merasa sakit hati dan tidak terima, ia pun berbohong pada Malik bahwa Anita sudah menjebaknya. Malik yang memang sangat menyayangi Amir itu pun percaya, sehingga ia sangat membenci Anita. Amir kata kamu, Kak. Amir itu sudah hampir saja menodai kesucianku. Tentu saja aku harus membela diri, Kak. Seletuk Anita. Diam kamu wanita naif. Kamu itu bohong dan sudah menjebak Bang Amir. Kalau memang gak mau sama Bang Amir, gak usah juga kamu fitnah dia. Bang Amir itu sudah sangat menderita selama ini, tapi kamu malah buat kehidupan Anda semakin terpuruk. Anita berdiri dan mendekati Malik. Kakak itu sudah dibohongi olehnya, Kak. Apa kamu gak dengar kalau dia itu juga pemakai dan pengedar? Modalnya dari mana coba? Dari kamu kan? Jangan bodoh, Kak. Ucap Anita. Kamu yang bodoh, dasar anak manja. Kamu tuh gak pernah tahu gimana seringnya kehidupan mereka itu. Kamu mah enak lahir ke dunia udah kaya.
Anita tertegun mendengar suaminya yang terus membela Amir. Apapun alasannya, tetap saja tidak seharusnya Malik membela Amir yang telah berbuat salah. Jadi kakak tidak suka dan selalu marah padaku selama ini karena Amir? Tanya wanita itu lagi memastikan. Bukan hanya itu. Jawab Malik. Apalagi kak? Katakan sekarang, jangan sembunyikan apa-apa lagi. Minta wanita itu. Tapi pria tampan itu memilih untuk tetap diam. Sudahlah, pusing aku sama kakak. Makin gak percaya aku sama kakak yang sekarang malah membela orang kriminal dan tidak bicara terus terang apa masalahnya. Celetuk Anita. Anita pergi meninggalkan suaminya hendak mengobati lukanya. Tapi api amarah tiba-tiba tersulut di setiap denyut nadi Malik. Ia pun mendekati wanita itu yang hendak masuk ke kamar mandi dan mendorongnya dengan gelap mata. Wanita itu tiba-tiba saja pingsan akibat benturan keras yang mengenai kakinya yang dulu pernah patah. Tanpa belas kasihan, pria yang menjadi suami Anita itu pergi karena mengira wanita itu hanya berpura-pura dan hendak mengambil perhatiannya. Dasar wanita naif, berhentilah kamu mencari perhatian dariku. Kamu sangat hina. Ucap Malik sebelum ia benar-benar meninggalkan Anita sendirian di kamar. Saat Malik berada di pintu masuk rumahnya, ia mendapatkan panggilan telepon dari Lucy. Kenapa? Tanya Malik. Sayang, kamu di mana? Tanya balik Lucy. Aku masih di rumah. Kenapa di sana sangat berisik? Malik mendengar suara riuh dari panggilan telepon Lucy itu. Kamu lupa sayang, kan malam ini perayaan ulang tahun temanmu Dimas. Jawab wanita pemuda itu. Oh iya benar juga, aku lupa. Aku akan segera ke sana. Ucap Malik. Ia pun segera bergegas menuju mobilnya. Sebelum ia benar-benar meninggalkan rumah, ia sekali lagi melihat ke arah rumahnya. Taklah, aku nggak peduli. Ucapnya lalu menancapkan gas mobilnya. Bersanda.